Bukan dia. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan penjelasan materi untuk pertemuan ke-10 dari mata kuliah Mekanika Tanah. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai bagaimana rembesan pada suatu permukaan tanah. Jadi setelah sebelumnya kita sebenarnya membahas sedikit yang terkait juga terkait rembesan. Jadi bagaimana sebenarnya air yang berada di dalam tanah itu bisa bergerak baik itu secara horizontal ataupun secara vertikal. Ketika air itu bergerak secara horizontal, maka secara alaminya si air tadi dia bergerak karena adanya gaya-gaya yang diterima oleh partikel-partikel air yang berada di antara partikel-partikel tanah atau butiran-butiran tanah. Gaya-gayanya itu mulai dari ada gaya gravitasi, gaya tekanan kapiler, sehingga menyebabkan suatu air tanah bisa naik hingga ke lapisan tertentu. Inilah pemanfaatan salah satunya adalah sumur-sumur pantau, itu yang bisa menjadi salah satu indikator bagaimana ketersediaan air tanah. Jadi dengan adanya penggunaan sumur-sumur pantau, kita bisa mengetahui secara kuantitasnya air tanah dan bisa melakukan pengecekan secara kualitas juga untuk masing-masing tanah tadi. Nah, adanya sifat-sifat tadi yang menyebabkan adanya pergerakan air tanah. Kemudian pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana rendesan yang dalam hal ini rendesannya kita akan mulai bahas mengenai bagaimana koefisien rendesan. Ini juga sempat dibahas pada pertemuan sebelumnya sebenarnya. Kemudian bagaimana kita melakukan uji-uji terkait dengan rendesan tadi. Bagaimana kita menghitung nilai dari rendesannya. Jadi uji-ujinya salah satunya adalah uji tinggi konstan dan uji tinggi jatuh. Kemudian di akhir nanti kita akan sedikit membahas bagaimana rendesan ekivalen pada lapisan tanah yang berlapis. Jadi ketika pada suatu lapisan tanah faktual yang ketika kita melihatnya di lapangan, lapisan satu kolom tanah yang menjadi pengamatan yang menjadi objek pengamatan kita seringkali itu berupa lapisan-lapisan tertentu, di mana lapisan tadi akan terdiri dari kelompok atau tipe partikel tanah yang berbeda-beda juga. Nah, nanti di akhir kita akan membahas bagaimana rendesan ekivalennya, baik itu secara horizontal ataupun secara vertikal pada lapisan tanah yang berlapis-lapis. Oke, kita mulai terlebih dahulu melalui mengenai apa yang maksud dengan koefisien rendesan. Jadi koefisien rendesan atau koefisien permeability kita disebut juga dengan konduktivitas hidrolik, di mana beberapa faktor-faktor penting terkait dengan koefisien rendesan adalah mulai dari kekentalan cairannya, kemudian distribusi ukuran pori, ukuran-ukuran partikelnya, dan bagaimana pori-pori, distribusi pori atau daerah-daerah ruang-ruang void yang ada di suatu kolom tanah, kemudian distribusi ukuran dan butirannya seperti apa, kemudian angka porinya seperti apa, kekasaran permukaan butiran tanah sampai dengan derajat kejenuhan tanahnya seperti apa. Khusus pada tanah lempung, maka nanti struktur dari tanahnya tadi akan memiliki peranan penting. Kemudian juga bagaimana konsentrasi ion nantinya akan mempengaruhi juga bagaimana rendesannya. Kemudian ketebalan lapisan air yang menempel pada butiran-butiran tanah lempung tadi. Jadi yang di awal kita pernah membahas bagaimana prosesnya hingga bisa terbentuk suatu lapisan tipis air yang melingkupi suatu partikel-partikel tanah. Ini juga yang menyebabkan kenapa si air bisa mengalir pada suatu kolom tanah.
Kemudian nilai dari koefisien rembesan, atau nanti kita gunakan istilah atau persamaan K di sini akan berbeda untuk setiap tanah yang berbeda. Koefisien rembesan untuk tanah yang tidak jenuh air biasanya akan rendah. Ketika tingkat kejenuhannya meningkat, maka nilai koefisien rembesannya juga akan meningkat. Koefisien rembesan akan terkait dengan bagaimana sifat-sifat cairan. Jadi seperti bagaimana berat basahnya, kemudian kekentalan airnya seperti apa, sampai dengan nilai rembesan absolutnya. Kemudian untuk penentuan koefisien rembesan, khususnya yang dilakukan di laboratorium, kita bisa menggunakan uji tinggi konstan dan uji tinggi jatuh. Ya, nanti akan kita bahas bagaimana karakteristik masing-masing tanah yang nantinya bisa diuji apakah dia menggunakan tinggi konstan ataupun menggunakan tinggi jatuh. Jadi pertama untuk yang uji tinggi konstan. Uji tinggi konstan itu untuk tanah berbutir yang umumnya memiliki koefisien rembesan yang cukup besar. Jadi nilai koefisiennya yang besar itu pada tanah yang berbutir, dan umumnya di sini kita menggunakan uji tinggi konstan. Jadi di sini pada prinsipnya dia melihat perbedaan tinggi air inlet outlet konstan selama percobaan. Jadi nanti akan ada kontrol jumlah air yang masuk dan nantinya keluar dalam peralatan uji tinggi konstan nanti. Kemudian kecepatan aliran air yang melalui contoh tanah nanti bisa diatur konstan, dan nanti outputnya dikumpulkan pada suatu wadah dengan waktu tertentu. Jadi nanti volume total air yang dikumpulkan menggunakan persamaan di sini ACT ataupun A KI dikali dengan T, sehingga nanti kita bisa mendapatkan nilai dari evaporinya, hidrostatiknya seperti apa, sampai dengan yang lain sebagainya juga kita bisa turunkan dari persamaan sebelumnya. Jadi sebagai gambarannya untuk uji tinggi konstan, skematiknya untuk peralatan yang digunakan, jadi di sini kita bisa lihat tempat masukkan airnya yang berada di sebelah atas di sini. Air inputnya dari sini, di mana air ini dimasukkan pada suatu kolom atau bisa juga pada suatu silinder, di mana silinder ini terdiri dari beberapa lapisan. Jadi yang pertama ada batu berpori, kemudian di sini ada contoh tanahnya, kemudian ditutupi lagi dengan batu berpori. Asumsinya adalah ketika nanti air ditambahkan di sini, maka dia secara perlahan dia akan melewati batu berpori, kemudian melewati contoh tanah, melewati batu berpori, sehingga nanti masuk ke kolom air di sini. Nantinya air yang nantinya berasal dari kolom contoh tanah ini akan menambah volume dari bak air di sini, dan nanti akan masuk ke gelas ukur di sini. Nanti penambahan gelas ukur di sini yang nanti akan kita hitung, akan kita lihat. Jadi nanti akan ada berapa debit air yang masuk. Nah, kemudian dihitung dalam satu ukuran waktu tertentu berapa banyak air yang nanti mengisi gelas ukurnya. Itulah yang nantinya akan digunakan untuk menghitung berapa nilai rembesannya. Jadi kita ambil contohnya dulu agar penggambaran lebih mudah. Di sini contohnya pada pengujian tinggi konstan, contoh tanah pasir halus, diameternya, panjangnya sekian. Yang diketahui perbedaan tinggi konstan, waktu air terkumpulnya berapa, volume airnya terkumpul berapa, temperaturnya berapa. Dan nantinya dari sini kita bisa mendapatkan koefisien rembesan tanahnya. Nah, di sini kita coba mulai di sini untuk menghitung koefisien rembesan, kita menggunakan persamaan yang sebelumnya, jadi K sama dengan CL per AHT. Jadi masing-masing debitnya berapa, kemudian panjang dari kolomnya berapa, kolom ini maksudnya si tanahnya tadi berapa panjang kolomnya, ada lebar dari
kolom tadi berapa. Kemudian dari situ kita bisa mendapatkan nilai dari koefisien uji rembesan pada suhunya. Suhu yang memang kalau di sini kita perhatikan pada temperatur suhunya 24 derajat. Jadi di sini langsung mendapatkan nilai koefisien rembesan ketika suhunya adalah 24. Jadi pertanyaan di sini, ketika di suhu 20, maka nanti kita perlu melakukan konversi lagi. Jadi konversinya nanti kita menggunakan grafik rasio kekentalan dan temperatur, atau juga ada tabel di beberapa buku referensi bisa kalian temukan sebenarnya untuk masing-masing nilai rasionya ini. Jadi sebagai gambarannya untuk menghitung berapa koefisien rembesannya pada suhu 20 derajat Celcius, maka akan kita cari dulu berapa nilai rasionya untuk kekentalan yang di suhu 24/20, di mana di sini sudah kita dapatkan nilainya sekitar 0,9097 dikalikan nilai koefisien rembesan pada suhu 24 derajat. Dari situlah kita bisa mendapatkan nilai dari koefisien rembesan pada suhu 20. Jadi di sini kurang lebihnya memang lebih kecil ya. Kemudian yang berikutnya untuk uji tinggi jatuh. Jadi untuk persiapan peralatannya pun sedikit berbeda dengan yang tadi uji tinggi konstan. Jadi di sini ada penggunaan pipa untuk nantinya melihat berapa beda tinggi masing-masing tekanannya tadi. Nah, kemudian sama seperti tadi menggunakan batu berpori di sebelum dan sesudah contoh tanah yang nantinya akan kita uji, dan nanti dia dialiri secara volume tertentu nanti. Jadi pada uji tinggi jatuh ini, dia cocok untuk tanah yang berbutiran halus, yang umumnya memiliki koefisien rembesan yang rendah atau yang kecil. Jadi nanti air dari dalam pipa tegak yang dipasang di atas contoh tanah mengalir melalui contoh tanah mulai dari H1 hingga H2. Jadi ketika dibiarkan airnya terus mengalir. Jumlah airnya kita akan menggunakan persamaan di bawah di sini. Jika akan ada penggunaan nilai logaritmik 10 untuk beda tinggi H1 dan H2. Kemudian ini juga bisa digunakan untuk menghitung koefisien rembesan sebagai fungsi dari temperatur. Jadi perbandingan antara nilai koefisien rembesan dengan kekentalan airnya W P1 dikalikan dengan berat dasar dari si tanah tadi. Kemudian bagaimana nilai dari koefisien rembesan pada temperatur ini sudah dibahas sebelumnya. Nah, ini contoh grafiknya. Grafik bagaimana rasio kekentalan air pada berbagai suhu yang berbeda. Kalau tadi kita lihat kan suhunya, kalau di sini tadi suhu awalnya 24, kemudian kita coba cari di 20. Tadi di sini 0,9097. Kalau dari grafik di sini, kalau kita lihat, kita lihatnya dari 24 di sini, kemudian berapa dia untuk yang di 20-nya. Jadi nilai 24-nya kita tarik untuk yang 20-nya. Jadi sekitar 0,90. Nampak sini, sekitar 0,90. Kemudian bagaimana hubungan empiris dari koefisien rembesan tanah pasir dengan ukuran butir yang merata atau koefisien keseragaman kecil, maka koefisien rembesannya menurut Hazen 1930 adalah menggunakan persamaan di sini, di mana kita perlu mendapatkan nilai ukuran efektifnya dalam milimeter dari contoh tanah tadi. Kemudian untuk tanah pasir halus yang agak kasar, menggunakan persamaan ini, ada nilai dari nilai porositasnya dan koefisien rembesan yang bersesuaian dengan angka porinya. Kemudian untuk tanah lempung yang terkonsolidasi secara normal, ini persamaan yang bisa kita gunakan.
di mana ini berdasarkan nilai dari angka Fori dan koefisien dalam skala logaritmus ya. Kemudian selanjutnya kita membahas mengenai bagaimana sih sebenarnya rembesan ekivalen pada tanah yang berlapis. Jadi pada penentuan koefisien rembesan ekivalen untuk aliran horizontal maupun di aliran yang vertikal, kita bisa melihat contohnya pada dua gambar yang berbeda di sini. Pada gambar yang pertama di sini, yang di sebelah kiri layar kalian di sini adalah yang menunjukkan arah alirannya secara horizontal. Jadi di sini lapisan 1, lapisan 2, 3, sampai dengan seterusnya. Sedangkan yang di sini adalah untuk arah alirannya yang secara vertikal. Dari bawah dia menuju ke atas. Jadi nantinya untuk penentuannya, yang pertama untuk koefisien rembesan ekivalen dalam arah horizontal, maka persamaannya adalah menggunakan persamaan di sini, di mana nilai dari koefisien rembesan horizontal akan sama dengan 1/h dikalikan dengan berapa nilai koefisien horizontal pada masing-masing lapisan tanah dan berapa nilai hanya. Jadi 1/h dikalikan dengan K dikalikan dengan nilai hanya. Kemudian untuk secara vertikalnya, persamaannya berbeda lagi. Secara vertikal, H dibagi dengan H1 per KV1, tergantung dengan nanti jumlah dari lapisannya ada berapa lapisan. Kalau ada 3, berarti dia nanti akan H1 sampai H3. Kalau ada 4, terusnya lagi juga akan ada tambahan sampai dengan berapa total jumlah lapisan. Jadi sebagai contohnya, misalnya di sini tentukan di sini ada beberapa lapisan, ini ada 3 lapisan, ada 2 lapisan yang nantinya kita pakai di sini. Jadi yang pertama tentukan banyaknya air yang mengalir per satuan waktu yang melalui lapisan tanah tembus air pada gambar di bawah ini. Jadi di sini arah alirannya secara horizontal, lapisan tanahnya ada yang 8 meter dan ada yang 3 meter. Nilai dari tekanan masing-masing kita bisa lihat dari nilai H-nya di sini, ada yang 4 meter, nilai K-nya juga ada, sudut dari kemiringannya juga ada. Dan di sini panjang lapisan kedap airnya. Jadi yang kita hitung adalah dalam jarak 50 meter di sini berapa nanti nilai rembesannya. Jadi yang pertama kita cari dulu nilai I-nya. Nilai I-nya dengan menggunakan tadi berapa nilai beda ketinggiannya. Di sini adalah 4 meter. Maka 4 meter dibagi dengan 50 di sini adalah panjang dari contoh kolom tanahnya di sini. 50 meter dikalikan dengan cos 8 derajat. Karena di sini tanahnya, kemiringan tanahnya adalah 8 derajat. Kemudian kita dapatkan nilai I, baru kita cari nilai debitnya. Koefisien rembesannya di sini sudah ada 0,08 cm per detik. Kita sesuaikan lagi satuannya, karena di sini baru cm per detik untuk nilai K-nya. Kali dengan I, dikalikan dengan berapa besaran luasan dari si kolom tanahnya. Sehingga kita dapatkan debitnya sekian. Yang berikutnya, untuk contoh soal berikut tentang koefisien rembesan ekivalen. Di sini untuk aliran horizontal pada tanah 3 lapisan. Jadi biasanya untuk contoh soal ini, dia ada jumlah lapisannya, apakah 2, apakah 3, atau lebih. Kemudian ada ketebalan masing-masing lapisan, dan nanti akan ada nilai koefisien dalam arah horizontal atau KH-nya. Satuannya ada feet per menit, mungkin ada juga sentimeter per menit, atau mungkin dalam hitungannya per detik, tergantung dengan nanti persoalannya. Perhitungannya tadi horizontal menggunakan persamaan ini, KH-nya 1/H dikalikan dengan KH kali H, sehingga nanti akan kita bisa dapatkan pertama di sini 1/H, berarti secara totalnya
ketebalan masing-masing lapisan kita jumlahkan dulu, kita akumulasi, kemudian kita tambahkan juga nilai dari masing-masing lapisan tadi. Ada 3 lapisan berbeda. Sehingga nanti akan kita dapatkan nilai dari KH-nya atau koefisien rendetan ekuivalen horizontalnya. Kemudian untuk contoh soal berikutnya, ketika kita anggap KV-nya sama dengan KH, atau koefisien rendetan vertikal sama dengan koefisien rendetan horizontalnya untuk semua lapisan tanah, maka jika kita coba hitung nilai rasio KH per KV-nya, cari dulu nilai KH-nya, karena diasumsikan sama, maka sama penggunaan nilai H1 dan nilai dari KV1-nya. Sehingga kita dapat nilai KH, baru kita dapatkan nilai rasionya. Yang nanti nilainya akan sama dengan 140. Kemudian, contoh aplikasi berikutnya terkait dengan bagaimana koefisien rendetan dengan nilai dari angka Fori. Jadi di sini koefisien rendetan satu tanah pasir pada angka Fori 0,8 adalah 0,047 cm per detik. Perkirakan besaran koefisien rendetan tanah pada angka Fori yang berbeda, yaitu pada angka Forinya 0,5. Jadi kita bisa menggunakan persamaan ini, di mana nilai dari K akan sama dengan nilai dari angka Fori. Kita akan bisa mendapatkan berapa nilai koefisien rendetan pada angka Fori-nya 0,5. Selanjutnya, hubungan antara angka Fori dan koefisien rendetan untuk tanah lempung yang terkonsolidasi secara normal diberikan pada tabel di bawah ini. Di sini diminta untuk menghitung perkiraan harga K untuk tanah lempung yang sama tetapi dengan angka Fori-nya yang berbeda. Di angka Fori-nya 1,4. Ini persamaan yang bisa kita gunakan. K1-nya akan sama dengan nilai E per 1 disamakan dengan nilai E. Ya, kita akan dapatkan nilai E-nya 4,5. Maka nilai dari untuk C yang 3-nya akan sama dengan 3. Sehingga nanti didapatkan nilai koefisien rendetannya menjadi 1,1 kali 10 akar 7. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya persilakan. Kalau sudah cukup jelas, saya lanjutkan untuk tugas pada pertemuan ini. Silakan nanti bisa dicatat, bisa di-screenshot terlebih dahulu. Oke, dikerjakan bahan presentasinya, kemudian nanti dikumpulkan dalam Google Classroom. Masih ada sekitar setengah jam. Kalau memang tidak ada yang ingin ditanyakan, silakan nanti kita sudahi saja. Jadi pada intinya tugas yang di sini adalah saya bebaskan dari masing-masing kalian untuk memilih salah satu dari ketiga selingkup ini, apakah soal uji tinggi konstan, apakah uji tinggi jatuh, apakah mengenai rendetan ekuivalen. Silakan masing-masing mahasiswa dipilih salah satu, kemudian dicari mengenai bagaimana teori dasarnya, persamaannya seperti apa untuk melakukan pengujian ataupun untuk menghitung terkait dengan rendetan ekuivalen pada tanah berlapis tadi. Dari mengenai contoh soalnya, kemudian ada contoh perhitungan juga kalian tambahkan di PPT-nya nanti. Baru kemudian referensinya atau sumber pustakanya seperti apa.
Nanti dibuat PPT-nya, dikumpulkan nanti melalui Google Classroom yang akan saya berikan nanti. Oke, tidak ada yang ditanyakan lagi. Kalau sudah tidak ada, mungkin saya bisa akhiri. Dikerjakan, upayakan dulu untuk di hari ini dikerjakan sampai habis kita di 12.10. Yang jelas yang memang bisa mengerjakan sampai mata kuliah, sampai waktu kita selesai, bisa mendapatkan nilai. Batasnya di hari ini untuk pengerjaannya ya. Lewat lagi akan ada pengurangan nanti. Oke, saya akhiri, saya tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas perhatian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.